Salam, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara warga jemaat yang ada lingkungan GPB Mubal Bali NTB. Saat ini bertemu kembali dengan saya Fredrik Billy yang akan membawakan renungan kita pada malam hari ini dari Badan Pelaksana BP Mubal Bali NTB. Bapak Ibu saudara, sebelum kita membaca dan merenungi akan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kiranya Roh Kudus Tuhan mau membasuh kami semua, agar kami boleh mengerti dan melakukan seperti yang Engkau firmankan. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu telah siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari pertama Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Pertama Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-21 yang demikian bunyinya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada malam hari ini tentang berhala. Pertanyaan bagi kita adalah, apa itu berhala sebenarnya? Dan juga bagaimana seharusnya kita waspada terhadap berhala itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perjanjian lama berhala itu umumnya adalah hal-hal yang disembah oleh bangsa kafir, dan itu Bapak Ibu disebut Allah orang kafir. Nah, Bapak Ibu, berhala itu bisa berbentuk patung-patung. Kalau kita tahu dan kita bisa mempelajarinya, itu berhala itu bisa patung-patung hewan, bisa menyembah matahari, ada yang bisa menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ataupun juga ada petir misalnya. Nah, pengertian berhala juga dapat berarti sesuatu yang menggantikan Allah. Nah, bangsa Israel, Bapak Ibu, yang pernah menyembah berhala, ya, mereka kita tahu bersama di dalam perjanjian lama mereka pernah melakukan penyembahan berhala. Nah, sekarang dalam situasi dunia saat ini bagaimana dengan kita ini? Apakah Allah yang kita sembah benar-benar Allah, atau kita masih menyembah Allah menurut gambaran kita sendiri, Bapak Ibu? Ya, ada dua gitu ya. Apa kita memang benar kita memang menyembah memang Allah yang kita tahu itu Allah yang kita sembah, atau memang ada Allah lain dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 23 ayat 24, di situ Allah menegaskan supaya kita memusnahkan berhala tanpa tersisa. Berarti Tuhan tidak ingin ada berhala sedikit pun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, bagi kalangan reformasi saat ini masalah berhala telah dikesampingkan, ya, dengan pengajaran-pengajaran yang selalu membuai kita. Misalnya, ya, ada ajaran karena Allah itu begitu kasih kepada kita, ya, karena kita orang berdosa, kita sudah diselamatkan, Allah itu maha kasih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali memang pengajaran reformasi menjadi pelindung bagi kita, ya.
untuk kita tetap menikmati dosa. Nah, hal ini tidak benar Bapak Ibu. Ya, Tuhan ingin kita lepas sama sekali dari semua berhala itu. Setiap kita pasti masih punya berhala Bapak Ibu ya. Mungkin kita tidak memakai patung atau jimat-jimat atau hal-hal lainnya. Ya. Nah, berhala yang paling terkenal Bapak Ibu saat ini adalah harta dan uang. Hal ini bukan berarti orang tidak boleh bekerja atau untuk mencari uang Bapak Ibu. Namun yang ditegaskan di dalam Alkitab adalah uang yang kemudian itu menjadi berhala. Ya, ini persoalan Bapak Ibu. Nah, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi tidak bisa diingkari bahwa uang itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Gara-gara uang, ya, seseorang bisa saling membunuh, ya, satu dengan yang lain. Gara-gara uang, orang bisa menyangkali imannya, ya, dan mati-matian dia bisa melakukan apa saja demi uang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa dasar kita tidak boleh memiliki berhala? Apa dasar kita? Apa pertimbangan kita? Apa alasan filosofi kita, teologis kita tidak boleh memiliki berhala? Nah Bapak Ibu, alasan yang pertama mengapa Allah tidak ingin kita memiliki berhala adalah karena Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4, Dia satu-satunya Allah Bapak Ibu. Dia yang menciptakan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapannya. Berhala-berhala yang ada dalam hidup kita harus kita musnahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus menyembah Allah? Ya, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu Bapak Ibu. Keluaran 34 ayat 14. Hubungan kita dengan Allah Bapak Ibu, itu kita bisa analogi, kita bisa gambarkan sama seperti hubungan suami istri. Pernikahan adalah gambaran yang sangat konkret antara Allah dengan umat pilihannya. Siapa ya di antara istri-istri yang senang di nomor 2? Tidak ada Bapak Ibu. Demikian juga siapa suami-suami yang di nomor 2? Kan tidak ada. Kita bisa lihat Bapak Ibu di televisi, di media-media massa, banyak istri membunuh suaminya karena cemburu. Banyak suami juga membunuh istrinya juga karena cemburu. Kenapa? Karena mereka tidak mau di nomor 2 kan. Nah itu Bapak Ibu, ya itu alasan yang kedua. Nah alasan yang ketiga, mengapa kita harus menyembah Dia dan bukan kepada yang lain? Karena Dia sudah menebus kita dari hidup kita yang sia-sia, dari yang penuh dosa. Kita lihat dalam Roma 14 ayat 7 sampai ke 9. Tidak ada orang yang boleh hidup untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Jika seorang hidup untuk Tuhan saja. Jika mati untuk Tuhan. Kristus sudah mati dan bangkit kembali supaya apa? Supaya Ia menjadi Tuhan yang baik atas orang-orang yang hidup maupun atas orang-orang yang mati. Jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu? Pertama, ya kita harus tes dulu apakah berhala itu ada dalam hidup kita. Tidak. Bagaimana caranya untuk mengetes apakah itu berhala ada dalam hidup kita? Kita tanya pada diri kita, apa yang paling kita sayangi ya saat ini, dan bagaimana bila hal yang kita sayangi itu diambil oleh Tuhan? Relakah kita tetap mengatakan Tuhan tetap yang nomor 1? Kalau Bapak Ibu, istri atau suami kita, anak kita, harta kita diambil oleh Tuhan, hidup kita diambil oleh Tuhan, bagaimana Bapak Ibu? Ya, inilah ujian bagi kita. Kita harus belajar untuk melepaskan
berhala itu. Solusinya adalah tinggalkan berhala itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada tawar-menawar dengan Allah Bapak Ibu. Ya. Mari minta Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Jangan kita memberi persembahan atau pemberian ya pada Allah hanya waktu kita ditolong oleh Tuhan saja, Bapak Ibu. Alasan kita perlu memberi persembahan adalah karena memang Yesus Kristus sudah mati untuk kita dan mengangkat kita dari maut dan kebinasaan. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita bernasar Bapak Ibu untuk kepentingan diri. Kita melakukan sesuatu, kita melakukan persembahan, kita melakukan pemberian kepada orang lain karena Yesus Kristus sudah mati dan menebus hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita memberi karena merasa terpaksa atau hanya waktu kita ditolong Tuhan, akan tetapi kita melakukan sesuatu karena Yesus Kristus sudah mati dan menebus hidup kita. Dia adalah Allah yang cemburu dan tidak ingin dinomorduakan. Kita melakukan sesuatu karena Yesus itu sudah mati dan menebus hidup kita. Mari kita menyembah Dia karena Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan membuang berhala dari hidup kita. Mari kita mengutamakan dan memuji nama Tuhan dan memuliakan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan kita boleh melakukan ibadah secara virtual di malam ini bersama-sama jemaat di Mupel GPB Bali NTB ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Kami mau membuka hati kami untuk Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus mau memimpin hidup kami di dalam rencana-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami akan membawa dalam doa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden bersama jajarannya sampai pada pemerintahan yang terkecil. Kiranya Bapak mau mengurapi mereka sehingga di dalam memimpin kami mereka dapat memiliki roh takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi bencana alam yang melanda di hampir seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkati mereka bagi yang terkena dampak atas bencana ini. Tuhan memulihkan mereka. Dan juga kami berdoa bagi pemerintah dan juga bagi relawan yang membantu untuk mengurangi beban mereka tersebut. Untuk Engkau berkati Tuhan. Bagi yang menderita sakit penyakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan juga Engkau memberkatinya. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.